Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Hari ini Senin 4 Maret 2024, saya Sugeng Pamuji, guru SMK Marit 2 Gombong, Kebumen, Jawa Tengah, akan membuat video pembelajaran sebagai syarat UKIN atau uji kinerja pada PPG tahun 2023-2024 Universitas Muhammadiyah Purworejo. Saya akan membuat video pembelajaran dengan materi transmisi manual dengan metode PBL atau Problem Based Learning berbantu tutor teman sebaya untuk kelas 12 TKRO. Nomor mahasiswa saya 232810205. Selamat menyaksikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi sebelum masuk ke pembelajaran, silakan untuk ketua kelas Mas Marco untuk bisa memimpin doa sebelum kita melakukan pembelajaran. Silakan dipimpin Mas Marco. Siap, berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Oke, sebelum kita melakukan pembelajaran, Pak Guru absen dulu. Untuk hari ini yang tidak masuk siapa ya? Ada 1, 2, 3 anak ya yang tidak masuk. Oke, berarti hanya 17. Atas nama yang tidak masuk Luki dia, terus Eko Dani, dan satunya Iksan. Oke, untuk pembelajaran hari ini kita akan membahas terkait dengan transmisi manual, atau nanti kita mendiagnosis ataupun melakukan pemeriksaan troubleshooting yang muncul pada transmisi manual. Kenapa kita harus belajar materi ini? Karena kita sebagai seorang yang sedang belajar pada posisi teknik, kalian harus mengambil jurusan teknik otomotif. Transmisi ini menjadi penting karena menjadi salah satu alat pemindah tenaga atau pentransfer tenaga setelah engine melakukan kerja. Maka transmisi ini menjadi salah satu pemindah tenaga, terutama untuk yang kendaraan-kendaraan manual. Nanti kita bahas di transmisi manual dulu. Terus sebelum masuk ke materi lebih jauh, Pak Guru ingin memberikan pertanyaan pemantiknya. Apa yang kalian ketahui tentang transmisi manual? Tolong dijawab. Sama ya. Apa yang kamu ketahui tentang transmisi manual ya? Transmisi manual berfungsi sebagai pemindah penerus tenaga dari mesin ke roda mobil. Terus sebagai pengubah momen. Dapat menyimpulkan bahwa transmisi manual pada kendaraan itu salah satu fungsinya adalah untuk meneruskan tenaga atau putaran ke roda kendaraan sehingga kendaraan menjadi bisa bergerak atau berjalan. Tadi ada disampaikan sama Mas Iqbal, bisa bergerak maju dan mundur. Itu berarti untuk mengatur kendaraan melalui persnelen
yang ada di transmisi manual. Kemudian apa saja yang harus dilakukan perawatan berkala pada transmisi manual? Ya, makasih, silakan. Oli transmisi kita melakukan penggantian secara berkala. Berapa ribu kilo? 20.000 kilo. Jadi salah satunya tadi untuk perawatan berkalanya penggantian pelumas atau olinya. Selanjutnya karena kondisi di musim ini kita masih pada posisi musim penghujan, kebetulan hari ini kita cerah. Jadi seperti biasa saya mengingatkan tolong menjaga kondisi tubuh, apalagi posisinya yang rumahnya jauh, jangan sampai lupa tidak membawa perlengkapan mantel atau jas hujan. Tolong disiapkan selalu untuk menjaga nanti ketika karena sepatu terkadang cerah, terkadang mendung tiba-tiba hujan. Jadi tolong itu juga menjadi salah satu faktor kita untuk terus bersemangat dalam belajar dan tidak terganggu proses belajar. Itu jadi silakan bisa kalian jangan sampai mantel atau jas hujan itu tertinggal di jok motor kalian atau tertinggal di rumah tidak dimasukkan ke jok seperti itu. Jadi nanti pada saat karena tadi kita hari ini pagi cerah, nanti pulang sekolah tahu-tahu kita hujan. Jadi untuk menghindari itu biar kondisi tubuh kita selalu fit menuntut ilmu, tolong itu selalu ya melamar kerja. Ada yang melanjutkan dari kelas ini? Belum ya, semuanya hampir itu bekerja. Jadi nanti silakan sebagai modal karena kalian jurusan otomotif, jangan sampai nanti ketika misalkan kalian daftar di bengkel misalkan, itu kok nanti pada tes awal biasanya akan ditanya dari jurusan apa, kemudian ditanya materi-materi seputar untuk komponen-komponen yang ada di kendaraan. Salah satunya di sistem kerjanya ada transmisi, kemudian nanti ada kopling dan yang lainnya. Jangan sampai ketika ditanya dasar pada jurusan Anda, tapi kalian tidak bisa melakukan jawaban atau memberikan jawaban yang tepat dan benar. Itu akan ya merugikan kita. Jadi tolong untuk bisa fokus nanti dalam proses pembelajaran. Kemudian itu menjadi salah satu manfaat kenapa kita harus di otomotif melakukan pembelajaran ini dengan serius. Nanti apa saja tadi fungsi sudah disinggung, kemudian perawatan apa saja yang harus kita lakukan, kemudian trouble atau gangguan yang sering muncul pada transmisi manual. Kita nanti bagaimana pemeriksanya, perbaikannya, apa yang harus kita lakukan selaku teknisi atau selaku siswa yang sedang belajar terkait dengan transmisi manual ini. Itu sebagai dasar dan harapannya nanti setelah Pak Guru memberikan materi, tapi sebelum masuk ke materi, nanti Pak Guru akan melakukan tes awal sebagai dasar. Apakah nanti pada saat kita melakukan pembelajaran, jadi sebelum kalian melakukan pembelajaran transmisi manual, Pak Guru akan kasih soal untuk menjajaki seberapa jauh kalian memahami tentang transmisi manual, dan nanti di akhir pembelajaran Pak Guru juga akan memberikan soal lagi apakah ada perubahan. Perubahan ini harapannya perubahan lebih paham, lebih baik. Jadi nanti hasilnya dari awal dan akhir lebih baik yang di tes akhirnya setelah kita melakukan pembelajaran. Jadi ada evaluasinya nanti di belakang. Nanti awalnya. Jadi begitu sekarang.
Oke, lanjut Mas. Tadi sudah melakukan tes awal untuk menjajaki seberapa jauh pemahaman kalian terhadap materi yang nanti akan kita sampaikan atau kita bahas di pertemuan ini. Nanti kita bisa lihat bersama di layar terkait dengan transmisi manual. Nanti karena kita juga harus menyamakan persepsi prosedur atau standar operasional prosedurnya nanti atau SOP-nya ketika kita melakukan pemeriksaan, perawatan dan melakukan perbaikan. Jadi biar kita paham bareng-bareng, nanti jangan sampai karena nilai plusnya kita ketika menjadi teknisi adalah melakukan segala sesuatu hal sesuai dengan prosedurnya. Jangan asal bekerja atau asal melakukan pemeriksaan, perbaikan dan melakukan perawatan. Jadi tolong semuanya ada nanti di manual book. Tolong ketika nanti kalian berdiskusi, manual booknya pada saat diskusi dibuka. Kemudian materi nanti juga ada di link, nanti kita share dan di newsletnya juga ada. Oke, kita lihat bersama, kita bahas bersama terkait dengan transmisi manual seperti yang nanti akan kita bahas. Jadi tujuan kita untuk mempelajari ini adalah untuk mengetahui bagaimana proses perawatan dan perbaikan pada transmisi manual. Modelnya kita tadi sudah singgung di depan. Kita menggunakan metode PBL, Problem Based Learning, yang berbasis tutor teman sebaya. Kenapa kok Pak Guru pakai ini? Tujuannya adalah agar kalian dalam berdiskusi itu nanti lebih rileks, karena teman tutor sebaya sudah Pak Guru pilih untuk bisa dapat menjadi ya istilahnya pendamping. Nanti Pak Guru juga tetap akan mendampingin, tapi kalian bisa langsung bertanya kepada tutor di masing-masing kelompok. Nanti apabila ada beberapa hal yang tidak atau belum dipahami. Jadi kalau dengan teman sendiri kan lebih rileks, lebih enak. Tidak ada rasa takut, rasa malu dan yang lain. Itu harapan kita. Nanti biar kalian itu lebih hidup dalam melakukan diskusi. Gambar yang nanti muncul di layar. Dan nanti pada proses pembelajaran ini kita akan menggunakan sistem atau metode pembelajaran Problem Based Learning PBL yang berbantu tutor teman sebaya. Jadi nanti di kelompok masing-masing nanti sebelum praktek nanti Pak Guru kelompokkan jadi beberapa, jadi 4 kelompok yang masing-masing ada tutor teman sebayanya. Jadi salah satu kelompok tersebut menjadi tutor yang membantu Pak Guru nanti dalam proses pemetaan masalah di kelompok nanti yang akan kita lakukan di proses diskusi maupun di proses prakteknya. Seperti itu. Jadi metodenya kita menggunakan PBL dan berbantu tutor teman sebaya. Mana yang lebih baik? Transmisi manual atau otomatis? Itu pertanyaan yang cukup menarik. Perdebatan ini sudah terjadi dalam 7 dekade terakhir. Transmisi manual dan otomatis benar-benar teknologi yang berbeda, yang menggunakan konfigurasi dan prinsip yang berbeda. Salah satunya didasarkan pada pasangan gigi sederhana, sementara yang lainnya didasarkan pada seperangkat gigi planetari. Satu menggunakan konverter torsi, sementara yang lain menggunakan kopling. Kami akan melakukan perbandingan yang logis tentang teknologi tersebut dalam video ini. Tapi pertama-tama, mari kita pahami ilmu dasar transmisi. Mesin pembakaran dalam menghasilkan torsi dan tenaga yang berguna hanya selama rentang kecepatan tertentu. Karena masalah yang melekat pada mesin IC, mengendalikan kecepatan roda penggerak dengan langsung menghubungkannya ke mesin bukanlah ide yang cerdas. Pendekatan semacam itu akan memberikan efisiensi yang sangat rendah pada mesin. Sebaliknya, kita membutuhkan transmisi di antaranya,
sehingga RPM mesin selalu bisa berada dalam kisaran efisiensi maksimum. Transmisi mengatur variasi kecepatan roda penggerak. Pertama, mari kita lihat bagaimana variasi kecepatan dicapai dalam transmisi manual. Transmisi manual adalah kumpulan pasang gigi. Dia memiliki 3 bagian: input, poros perantara, dan output. Input dihubungkan ke poros perantara, sehingga poros perantara selalu berputar pada kecepatan konstan. Poros perantara kemudian dihubungkan ke perangkat output. Anda dapat melihat bahwa roda gigi output akan berubah pada kecepatan yang berbeda, karena rasio roda gigi yang berbeda. Namun, roda gigi output tidak melekat tetap pada poros output, dan Anda bahkan dapat melihat celah antara roda gigi output dan Jika kita hanya bisa menghubungkan satu roda gigi output ke poros, poros akan memiliki kecepatan gigi yang terhubung. Saat kopling ditekan, roda gigi yang sesuai akan menjadi stasioner dan pembawa akan diputar. Transmisi otomatis, jadi prinsip kerjanya kalau itu fungsinya sama untuk melakukan penerusan kerja dari mesin. Hanya saja prosesnya berbeda karena yang satu masih menggunakan tuas untuk melakukan perpindahan kecepatan, sedangkan pada transmisi otomatis menggunakan perbedaan putaran mesin. Itu yang ada di layar, ada beberapa komponen, ada input shaft, output shaft, dan ada roda gigi transmisi. Nanti kita lakukan pada saat pembongkaran, kita melakukan pemeriksaan komponen-komponen ini. Ada bantalan atau laker, kemudian ada output shaft, kemudian ada extension bushing atau rumah dari gigi transmisi. Lakukan perpindahan percepatan seperti itu. Jadi ini fungsi yang penting pada transmisi manual tipe synchromess. Synchromess ini menjadi komponen penting. Maka nanti pada saat pemeriksaan synchromess-nya tolong diperiksa dengan baik. Kondisinya seperti apa? Biasanya ada roda gigi yang aus. Jadi nanti pada saat proses perpindahannya menjadi terkendala. Jadi nanti bisa disimpulkan pada saat di praktek pemeriksaan nanti synchromess tolong dilakukan dengan baik pemeriksaannya. Contohnya untuk yang 5 kecepatan dan gigi mundurnya. Jadi nanti silakan setelah ini saya buat kelompok menjadi 4 kelompok. Masing-masing nanti saya tunjuk untuk tutornya, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Dan kemarin yang sudah ditunjuk, silakan nanti untuk bisa mengkondisikan kelompoknya untuk berdiskusi. Nanti ada topik yang harus diselesaikan atau dibahas dan dipecahkan permasalahannya. Silakan di masing-masing kelompok untuk bisa melakukan diskusi ini dengan baik dan nanti bisa dipresentasikan. Adalah materi yang harus diselesaikan adalah diagnosa dari troubleshooting gigi loncat untuk kelompok 1. Gigi loncat sendiri. Kemudian yang untuk kelompok 2, gangguannya atau trouble-nya adalah gigi susah masuk. Ya silakan bahan diskusinya bisa dilakukan pemecahannya seperti apa? Ya. Boleh, tadi silakan bisa buka buku, bisa buka HP. Silakan untuk manual bukunya silakan diambil. Di newsletnya ini untuk mencari materinya bisa masing-masing kelompok. Menyampaikan paparannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Saya dari kelompok 1 akan menyampaikan siapa dari transmisi kontak sendiri penyebab satu penggunaan kopi yang tidak sesuai sehingga transmisi bisa masuk ke biji yang diinginkan akan menyangkut 2 divisi Thomas halus 3 repetisi halus. Perbaikannya 1 dari kopi dengan yang standar 2 dari Thomas yang halus dengan belum 3 dari repetisi dengan belum 4 mengambil dengan baik dan belum melakukan perawatan berkala. Lanjut ke praktek, Pak Guru menambahkan terkait dengan yang akan kalian lakukan nanti pada saat melakukan pemeriksaan di komponen-komponen transmisi manual. Jadi nanti untuk mendiagnosis kerusakan pada sistem transmisi manual, silakan bisa dilakukan pemeriksaan komponen-komponennya yang tadi mengukur oleh poros output, kemudian selalu begini, kemudian mengukur dari komponen-komponen yang lain yang nanti harus kalian lakukan pemeriksaan secara visual maupun dengan menggunakan alat ukur. Kemudian tadi ada trouble yang salah satunya adalah transmisi nggak bisa masuk. Kita lihat contoh di layar. Baik, itu untuk contohnya, untuk contoh dari beberapa trouble yang mungkin muncul pada saat kita melakukan perbaikan ketika data perbaikan kita, kemudian salah satu masalahnya misalkan bisa masuk, kita harus melakukan pemeriksaan dengan baik. Nanti silakan untuk identitas dari LKPD diisi. Setelah ini silakan untuk melakukan pemeriksaan pada transmisi bersama kelompok kalian masing-masing. Standar 1 sampai 2 mili pengukuran antara Thomas dengan ujung alur itu selama masih standar.
kecil. Salah satu ini. Semprot di sini. Gigi mundur, gigi percepatannya. Tapi udah. Ini di inputnya yang putar, coba. Nah, outputnya arahnya berlawanan. Oke, jadi terus gigi masuk gigi satu coba. Gigi satunya ini digeser. Oh, cukup manis. Dikembalikan lagi ke lumatnya media untuk praktek dan alatnya dikembalikan sesuai dengan ukuran alatnya tadi. Silakan. Oke, alatnya sudah lengkap kembali seperti semula. Nanti dilanjutkan untuk presentasi. Oke, selanjutnya silakan nanti masing-masing kelompok untuk bisa mempresentasikan hasil praktek yang tadi sudah dilakukan di pemeriksaan komponen transmisi manual. Silakan untuk mulai dari kelompok yang paling bawah, kelompok 4 dulu, silakan. Silakan perwakilan untuk melakukan presentasi ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdiri saya di sini untuk mewakili kelompok saya dalam
mempresentasikan hasil kerja saya. Langkah kerja membongkar transmisi. Yang pertama, lepas extension housing. Yang kedua, lepas produksi bidang mundur, poros dan kunci. Yang ketiga, ukur celah dorong produksi kontak. Yang keempat, lepas poros produksi kontak dan pengunci. Yang kelima, lepas produksi penggerak speedometer. Yang enam, lepas pengahan bantalan belakang poros output dan bantalannya. Yang ketujuh, lepas link sinkronis substrate nomor 1 dan produksi nomor 2. Yang terakhir, lepas substrate nomor 2 link sinkronis dan produksi 3. Untuk terakhir, merakit substrate nomor 2 link sinkronis dan roda gigi nomor 3. Rakit link sinkronis substrate nomor 1 dan roda gigi nomor 2. Pasang penahan bantalan poros output. Pasang roda gigi penggerak speedometer. Pasang roda gigi counter dan pengunci. Pasang gigi dan mundur poros dan pengunci. Pasang extension housing. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih plus untuk ada yang menanggapi dari pertanyaan yang sudah disampaikan? Ada. Berarti lembar pertanyaan dari saya untuk menilai bagaimana pembelajaran pada hari ini terkait dengan transmisi manual yang sudah kita bahas bareng-bareng dan kita praktekkan bareng-bareng. Nanti tolong diisi jujur sesuai dengan yang kalian rasakan dan yang sudah kalian lakukan. Tapi sebelum itu, tadi di depan Pak Guru sudah menyampaikan bahwa di akhir pembelajaran Pak Guru juga akan memberikan soal evaluasi untuk mengukur keberhasilan kita dalam pembelajaran hari ini membahas transmisi manual yang tadi di awal juga sudah diawali dengan tes proses awalnya. Nanti akan Pak Guru bandingkan hasilnya seperti apa setelah kita melakukan pembelajaran bersama. Link soal sudah saya share, silakan nanti bisa dikerjakan di Google Form. Nanti diisi dan dikumpulkan. Ya, sudah bisa dibuka dan dikerjakan. Silakan dikerjakan. Nanti setelah itu silakan isi untuk penilaian atau checklist yang sudah Pak Guru bagikan terkait dengan pembelajaran hari ini seperti apa. Nanti perwakilan silakan bisa mempresentasikan untuk perbaikan Pak Guru untuk pembelajaran selanjutnya. Maju ke depan, Mas Munasir untuk membacakan hasil isian checklist pembelajaran hari ini untuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membacakan nomor pertanyaan berikut. Apakah pembelajaran menarik? Ya, karena pembelajaran ini sangat menarik. Apakah proses pembelajaran sesuai dengan keadaan nyata dalam kehidupan sehari-hari? Ya. Apakah kegiatan pembelajaran sederhana atau tidak rumit? Tidak. Apakah cara mengajar guru mudah dipahami? Ya. Apakah materi pembelajaran mudah dipahami? Ya. Apakah Anda merasa terlibat aktif dalam pembelajaran? Ya. Apakah Anda senang berpartisipasi dalam pembelajaran? Ya. Apakah Anda belajar hal baru yang belum dipahami sebelumnya? Ya. Catatan 1. Apa hal yang Anda sukai dalam proses pembelajaran? Hal yang saya sukai adalah asik, menarik, dan banyak hal yang saya belum tahu. Terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian untuk perwakilan dari teman-teman yang hari ini sudah mengisi checklist. Terima kasih. Ini akan menjadi motivasi buat Pak Guru ke depan untuk membuat atau menggunakan metode pembelajaran yang lebih asik, lebih menyenangkan. Tentu saja dari pembelajaran hari ini kita dapat mengambil pengalaman bahwa tadi ketika Pak Guru menambahkan teman menjadi tutor atau menjadi sebagai fasilitator dalam kelompok kalian dalam belajar itu
lebih membuat kalian menjadi lebih rileks. Jadi tidak canggung dalam mengajukan pertanyaan, tidak canggung dalam menyampaikan ide maupun gagasan kalian masing-masing, karena dengan teman sendiri. Seperti harapan kita ke depan, kalau memang metode ini menurut kalian itu baik, maka nanti tidak diterapkan untuk pembelajaran di selanjutnya. Terima kasih untuk menggugah semangat kita yel-yel sebelum nanti kita akhiri pembelajaran. Yel-yelnya seperti biasa untuk SMK bisa, SMK hebat, SMK bisa hebat, SMK Madugo seperti itu untuk yel-yelnya. Kita mulai. SMK Bisa. SMK Hebat. SMK Bisa hebat. SMK Madugo Jaya. Oke, hari ini Pak Guru akhiri, tapi sebelum mengakhiri mungkin ada masukan lagi ataupun yang harus disampaikan terkait dengan pembelajaran hari ini. Kalau tidak ada, kita teruskan untuk materi di minggu depan untuk diagnosa problem solving di materi selanjutnya setelah transmisi adalah nanti ada sistem rem. Nanti silakan kalian bisa mempersiapkan materi itu nanti sebelum pembelajaran, sehingga nanti pada saat Pak Guru menyampaikan kalian sudah bisa mengikuti dan memahami materi yang akan kita sampaikan. Kalau tidak ada pertanyaan, mungkin hari ini kita akhiri pembelajaran pada hari ini. Mudah-mudahan ilmu yang sudah kita pelajari bersama bermanfaat untuk masa depan kita. Allahumma amin. Namun sebelum diakhiri, seperti biasa, tolong ketua kelas untuk bisa menyiapkan sebelum kita kembali ke rumah masing-masing. Silakan ketua kelas bisa menyiapkan memimpin doa. Duduk siap, berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Alhamdulillah.